Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Emma di PT Annamirah Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Umroh bersama kami berangkatnya dijamin 100% berangkat. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji. Kepada Allah kita memohon pertolongan, kepadanya kita memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan hidup pada kita semuanya. Dan tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla Maha Hikmah. Seluruh perintahnya merupakan kebaikan dan seluruh larangannya merupakan keburukan. Baik kita mengetahui hikmahnya atau tidak, termasuk perintah ibadah haji memiliki banyak sekali manfaat dan faedah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Al-Hajj 27. Ibadah haji diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi muslim yang mampu dan kewajibannya hanya sekali seumur hidup. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim berusaha segera melaksanakannya. Apalagi ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam yang kelima. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi ramadhana. Islam dibangun di atas 5 tiang. Bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. HR Al-Bukhari nomor 8 dan Muslim nomor 16. Barang siapa menunda-nunda sampai lebih 5 tahun padahal sudah memiliki kemampuan, maka dia benar-benar jauh dari kebaikan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Qulullahu azza wa jalla inna abdan ashahtu sihmatu wa ausa'tu alaihi fil ma'isati ta'ti alaihi khamsatu a'wami lam yafid ilayya la mahrum. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya seorang hamba yang telah aku anugerahi kesehatan badan, aku telah luaskan penghidupannya, telah lewat padanya 5 tahun, namun dia tidak mendatangiku, yakni melalaikan ibadah haji, dia benar-benar dicegah dari kebaikan. Allah tidak membutuhkan makhluk,
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk beribadah, bukan berarti Allah Azza wa Jalla membutuhkan ibadah itu. Akan tetapi hal itu untuk kebaikan manusia sendiri. Demikian juga ketika Allah mewajibkan ibadah haji, bukan berarti Allah Azza wa Jalla membutuhkan ibadah haji tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ali Imran 97. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukilkan dari Ibnu Abbas, Mujahid dan lainnya tentang firman Allah, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yaitu, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya dia telah kafir dan Allah tidak memerlukannya. Tafsir Ibnu Katsir 2:84. Ayat ini adalah dalil tentang wajibnya haji. Kalimat dalam ayat tersebut menggunakan kalimat perintah yang berarti wajib. Kewajiban ini dikuatkan lagi pada akhir ayat yang artinya, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji seumur hidup sekali diterangkan di dalam hadis sahih sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di tengah-tengah kami. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullahi fasakata hatta qalaha salasan. Faqala Rasulullah lau qultu na'am wajabat wala mastata'tum. Hai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian, maka berhajilah. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kewajiban berhaji? Maka beliau diam, sampai orang tadi bertanya 3 kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika aku mengatakan iya, maka tentu wajib haji setiap tahun, dan kamu tidak mampu. HR Muslim nomor 1337. Dan kewajiban haji termasuk perkara yang diketahui secara pasti dari ajaran Islam, sehingga mengingkari kewajibannya merupakan kekafiran. Nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena pentingnya kedudukan haji ini, sampai Khalifah Umar radhiyallahu anhu memberikan nasihat dengan mengatakan, silahkan dia mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Beliau mengucapkannya 3 kali. Seorang laki-laki yang mati namun dia belum berhaji, padahal dia memiliki kelonggaran dan keamanan perjalanan. Satu haji yang aku lakukan ketika aku belum berhaji lebih aku sukai daripada 6 atau 7 peperangan. Dan sesungguhnya satu peperangan yang aku lakukan setelah berhaji lebih aku sukai daripada 6 atau 7 haji. Perawi yang bernama Ibnu Nuaim ragu-ragu. Hadis dhaif tentang tidak berhaji. Ada beberapa hadis dhaif lemah tentang ancaman bagi orang yang tidak melakukan haji. Kami sebutkan di sini sebagai peringatan dan nasihat kepada kaum muslimin agar tidak menisbatkan sesuatu yang tidak benar kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, supaya tidak terkena sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. HR Al-Bukhari dan Muslim. Di antara hadis lemah tersebut adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana musiron walam yahujja wa indahu malun tajibu fihi zakah walam tusghiluhu hajatun tahiratun wala maradun habisun wala sultanun jairun falyamut ala ayyidinin sa'a yahudiyan au nasraniyan." Barang siapa berkecukupan namun tidak berhaji, padahal dia memiliki harta yang sudah wajib zakat dan dia tidak disibukkan oleh keperluan yang nyata, oleh sakit yang menahannya atau oleh penguasa zalim, maka silahkan dia mati dalam agama yang dia kehendaki, sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Hadis ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dengan lafaz, "Man malaka zadan aw rohilatan tablahuhu ila baitillahi walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan wa dzalika anna Allaha yaqulu fi kitabihi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi." Barang siapa memiliki bekal atau kendaraan yang menghantarkannya ke Baitullah namun tidak berhaji, maka silahkan dia mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani. Hal itu karena Allah berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. HR Tirmizi nomor 812. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi berkata, hadis ini gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalan ini, dan dalam isnadnya terdapat pembicaraan dan Hilal bin Abdullah majhul tidak dikenal, sedangkan Al-Haris dianggap lemah dan dalam hadis. Oleh karena itu, hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Al-Jami'is Shaghir 5860 dan Al-Mishkah nomor 2521. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Umamah dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, barang siapa tidak ditahan oleh keperluan yang nyata atau oleh sakit yang menahannya atau penguasa yang zalim namun tidak berhaji, maka silahkan dia mati jika mau sebagai orang Yahudi atau Nasrani. HR Al-Baihaqi. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Baihaqi berkata, jika hadis ini sahih, yang beliau kehendaki adalah jika orang itu tidak berhaji dan dia tidak menganggap meninggalkan haji itu merupakan dosa dan melakukannya sebagai kebaikan. Kesimpulannya, ibadah haji merupakan kewajiban yang besar. Maka sebagai seorang muslim yang sudah memiliki kemampuan, hendaklah berusaha melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa share, like, komen. Semoga menjadi amal jariah insya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.